Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Risma Azah. Oke, kita ngomongin PCOS lagi ya gengs. Ada nggak sih kalian itu kayak mikir kalau beli obat mahal tapi belum tentu juga manjur, kayak sayang banget. Ada nggak sih cara lain selain obat? Ada yang pernah berpikiran kayak gitu? Aku kadang-kadang juga mikir kayak gitu. Terus apa yang harus aku lakukan untuk mengganti obat supaya aku bisa sembuh? Simak terus videonya. Jadi gengs, setelah aku berobat terus mens aku malah tambah kacau. Di sini aku tuh udah kayak memutuskan untuk tidak berobat lagi. Jadi saya mencoba upaya lain supaya saya tidak ketergantungan dengan obat. Apa yang aku lakukan? Yang pertama yaitu saya berusaha untuk mengubah pola hidup saya. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian aku ceritain nih, aku dulu tuh kerja, dan kerja itu aku shift-shiftan. Jadi shiftnya itu terbagi dari 3 shift. Kalau pagi itu aku masuk jam 7 sampai jam 4. Terus shift 2 itu jam 2 sampai jam 11 malam. Terus yang ketiga itu jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Entah sih, lupa, pokoknya intinya kayak jam-jamnya tuh model-model seperti itu, kayak gitu. Terus dari sistem shifting itu jadwalnya tuh nggak berurutan. Jadi kayak misalnya minggu ini bukan yang satu shift langsung shift 1 semua, shift 2 semua, enggak. Jadi dalam satu minggu tuh aku bisa merasakan 3 shift sekaligus. Jadi waktu aku tidur, aku makan, aku semuanya berubah. Jadi misalnya bisa aja aku hari Senin Selasa shift 1, kemudian Rabu Kamis shift 3, turun shift juga pernah. Semuanya aku alamin, dan itu tuh kayak berpengaruh banget bagi pola tidur aku. Yang pertama itu pola tidur itu sangat berpengaruh. Jadi kalau waktunya orang lain tidur, saya bangun kerja, orang lain kerja, saya tidur. Dan apalagi kalau shift malam itu tuh kan pulangnya jam 7 pagi. Itu tuh sangat susah bagi aku buat tidur, karena memang itu kan bukan jam tidur, itu kan jam udah pagi, udah ada matahari, orang-orang pada berisik kesana kemari, ada banyak kendaraan lewat, dan itu sangat mengganggu banget. Makanya kalau aku habis malam itu tentunya aku tidur paling nggak cuma 2 jam dalam sehari, dan itu tuh mungkin itu adalah bentuk ketidaksehatan aku. Maksudnya tidak sehat itu mungkin dimulainya dari situ, tapi nggak tahu lagi ya. Nah, dari sini aku berusaha untuk mengubah pola tidur aku yang biasanya shifting, sekarang kan udah nggak shifting. Jadi aku tidurnya 8 jam sehari, terus kemudian tidurnya selalu malam, artinya nggak pernah tidur pagi. Kalaupun tidur ya tidur siang, kayak gitu. Jadi kayak mencoba untuk mengubah kehidupan masalah tidur ini. Terus kalau tidur ini juga berpengaruh juga sama makan, karena makan aku tuh ya kalau misalnya orang lain makannya nggak pernah makan malam, aku ya makan malam kalau shift malam. Karena kalau misalnya aku nggak makan, lapar dong pas waktu kerja, kan nggak mungkin kayak gitu. Dan aku bersyukur sih karena saat ini udah bisa udah bisa kayak tidur normal semestinya orang normal pada biasanya, kayak gitu. Oh iya, aku dulu terakhir olahraga itu waktu aku SMA. Ya pernah olahraga, cuman olahraga apa sih, kayak ya nggak niat gitu loh. Nah dari situ tuh aku niatin buat merubah pola hidup aku supaya aku lebih sehat. Jadi aku melakukan olahraga, entah itu olahraga bulu tangkis, entah itu jalan kaki, entah itu bersepeda. Iya udah aku lakuin aja, walaupun
cuma 15 menit. Lumayan kan, lumayan udah berkeringat daripada nggak sama sekali kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu pola makan. Jadi kalau misalnya kebanyakan dari PCOS itu kita tuh kayak obesitas, gendut banget nih aku, gendut banget. Dan katanya kalau misalnya orang PCOS turun berat badan 5% aja itu udah sangat berpengaruh sama siklus menstruasi kita. Makanya kenapa kita tuh kayak berusaha untuk menurunkan berat badan kita kayak gitu. Nah di sini aku ngubahnya kayak gimana? Aku tuh suka banget sama gorengan, suka banget sama yang tepung-tepung, suka banget sama yang manis-manis. Intinya makanan yang nggak sehat itu aku suka, tapi justru kayak makanan yang kayak banyak serat, kayak sayur, itu tuh aku malah nggak suka. Aneh kan? Nah dari situ tuh aku berusaha untuk mencoba menemukan jalan supaya saya tuh memakan makanan yang sehat, terus mengubah pola makan saya yang biasanya makannya nggak teratur, ini coba aku teraturin. Apakah nanti bakal berpengaruh sama kayak siklus menstruasi aku atau gimana? Pokoknya ini aku lakuin aja, walaupun hasilnya juga belum tentu nyata kayak gitu. Terus yang kemudian yang ketiga, pola pikir. Kenapa aku bilang pola pikir? Karena kita kalau terlalu mikir, aku rasa aku bakalan stres gitu. Dan stres itu kayak menghambat banget. Yang menstruasi udah gak teratur, malah makin gak teratur lagi gitu. Makanya pola pikir ini aku tekankan buat dirubah. Kayak contohnya nih, orang berkata bahwa kalau udah nikah selama 1 tahun gak ambil hamil, mandul kayak gitu. Itu salah satunya. Kalau misalnya kita pikirin, kita bakalan tambah stres. Udah deh, biarin aja orang mau ngomong apa, terserah, suka-suka dia mau ngomong apa, yang penting mereka bahagia dan kita juga bahagia, gak usah ngurusin hidup orang lain kayak gitu. Terus kemudian kita tuh kalau misalnya emang tanpa orang lain berkata, kita tuh kadang-kadang mikir juga, masa iya sih aku nggak hamil-hamil, secing, dan ternyata itu memang PCOS itu susah banget hamil. Terus ibarat kata tuh udah susah hamil, terus peluang kegugurannya itu juga lebih gede. Pokoknya intinya PCOS itu lebih beresiko tentang kehamilan kayak gitu. Nah kalau misalnya kita baca tuh lama-lama kan kita stres tuh. Nah coba dah pola pikir kita ubah, baca yang positif, jangan baca yang negatif. Baca kayak misalnya sel telur banyak, jadi memungkinkan penderita PCOS itu bisa punya anak kembar kayak gitu. Baca-baca kayak gitu aja supaya kita tuh pikirannya lebih kayak, aku gak apa-apa kok, aku sehat, aku bisa sembuh kok, aku bisa hamil, aku bisa. Pokoknya intinya kita harus mikir yang positif kayak gitu. Itu sih kalau aku 3 hal itu aku gunain buat aku ubah supaya mengurangi ketergantungan obat aku. Semoga apa yang aku lakukan ini kayak berdampak positif bagi kesembuhan PCOS aku. Terima kasih telah menonton. Bye bye.